Baik, tanpa menunda lagi, kita akan lanjutkan dengan pemateri kita yang terakhir, yang ketiga. Sebelumnya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat tahun baru juga, meskipun udah plus 1 minggu gitu. Mudah-mudahan minggu pertama tahun baru semuanya sehat-sehat, produktif, kembali dari rumah. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan saya akan bercerita saja. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi, di mana lewat inisiatif yang saya bangun bersama dengan teman-teman, kami menggunakan pendidikan untuk mendorong aksi gitu ya, yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dari tadi sudah banyak dibahas. Jadi sekedar berkenalan, mungkin kalau dibandingkan Bapak Ibu sekalian, saya jauh lebih junior dalam pengalaman mengajar. Tapi pasti Bapak Ibu sudah jauh lebih lama, tapi kami di Think Policy Society memulai inisiatif ini yang intinya membuka ruang belajar gitu. Jadi semacam kursus atau sekolah yang mendorong atau menargetkan orang-orang muda yang memang bekerja di kementerian, orang-orang muda yang kerja di perusahaan, orang-orang muda yang kerja di lembaga masyarakat misalnya, untuk bisa mencari solusi bersama-sama atas berbagai tantangan pembangunan yang kita lihat hari ini gitu. Jadi ini contoh satu sesi kelas kami saja yang kami baru mulai sekitar 2 tahun lah. Jadi lagi-lagi sangat junior, Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman. Cuma sekedar berkenalan, jadi siapa yang kami ajar selama ini di Think Policy Society, intinya ya ini, jadi ini murid-murid kami atau alumni-alumni kami di Think Policy, di mana mereka adalah orang-orang muda yang bekerja langsung di kementerian. Jadi ada teman kami yang kerja di misalnya kantor staf presiden, ada yang bekerja di DPR sebagai asisten anggota DPR, ada yang bekerja di LSM, di Kementerian PUPR, contoh saja, ada yang bekerja di DPRD juga, dan sebagainya. Jadi memang kalau dihubungkan dengan tadi masalah pembangunan berkelanjutan, kami merasa potensi orang-orang muda yang kebetulan sudah bekerja memang ditargetkan di institusi-institusi berikut itu penting sekali gitu untuk ikut mempercepat pembangunan Indonesia nih supaya menjadi negara maju dengan cepat dan dengan berkelanjutan gitu. Jadi jangan jadi negara maju tapi merusak lingkungan gitu ya. Jadi dari tadi sudah dibahas oleh Bu Eni, oleh Pak Nizam sebelumnya gitu, bahwa banyak sekali tantangan. Jadi saya tidak mau sentuh tantangan pembangunan berkelanjutannya sendiri. Hanya ingin menunjukkan dengan grafis ini bagaimana tantangan-tantangan tersebut saling berkelindan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita membayangkan misalnya isu pendidikan, itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Karena misalnya isu pendidikan juga berhubungan dengan bagaimana manusia yang dididik akan bisa mendorong misalnya pembangunan berkelanjutan. Misalnya kita bahas isu radikalisme berhubungan dengan pendidikan, kita bahas isu ekonomi juga berhubungan dengan kualitas, balik lagi tadi pendidikan berhubungan dengan kesehatan berhubungan dengan lingkungan, jadi semua sangat berkelindan. Nah, sehingga di Think Policy kami mendorong pendekatan atau kurikulum pendidikan yang membantu murid-murid kami untuk memiliki pandangan seperti ini gitu, bahwa gimana cara kita bisa zoom out nih, kita bisa melihat gambaran besar ketika kita membahas isu-isu pembangunan berkelanjutan, bahwa semuanya saling berhubungan. Nah, secara lebih spesifik, ketika kami membayangkan proses pendidikan gitu ya, kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatan bagaimana pendidikan itu bisa mempengaruhi seseorang gitu. Ada banyak pendidikan-pendidikan yang mungkin menyentuh di level 1 gitu, yang itu juga sangat baik dan sangat penting, yaitu di level meningkatkan kesadaran. Jadi misalnya orang yang tadinya tidak memahami tentang SDGs nih, tidak memahami tentang isu pembangunan berkelanjutan, sekarang jadi memahami gitu. Itu satu pencapaian ya, bisa dibilang level 1 pendidikan gitu. Bagaimana murid-murid kita, murid-murid Bapak Ibu bisa lebih memahami isu SDGs gitu. Itu penting juga, apa saja isunya, substansi isunya, betul penting. Tapi mengetahui isu belum tentu bisa mengantarkan manusianya untuk mengubah sikap mereka gitu. Dalam arti sudah memiliki kayak, oh saya sudah sadar isunya, kemudian sudah mulai paham bahwa oh mungkin saya harus melakukan sesuatu, saya harus berkontribusi juga. Tapi nanti aja deh gitu. Tapi saya udah punya perspektif baru aja nih gitu, bahwa saya udah berubah sikap saya terhadap isu ini gitu. Tapi belum tentu saya mau melakukan sesuatu. Nah, level selanjutnya yang paling sulit sebenarnya, dan kami sendiri di Think Policy ya dengan rendah hati masih baru berusaha mencoba, adalah bukan hanya mengubah sikap tapi mengubah perilaku. Jadi benar-benar sampai orang itu yang tadinya tadi ya Prof. Nizam sudah banyak kasih contoh, yang tadinya misalnya gak mau pakai tas daur ulang jadi memakai, atau misalnya tadinya tidak terbiasa membuang sampah menjadi membuang sampah, atau tadinya tidak mau ikut-ikutan aktif
menyuarakan pendapat di media sosial atau di ruang kerja, di ruang rapat, jadi berani untuk aktif gitu. Nah, gimana sih caranya pendidikan itu bisa mengantarkan manusia dari tidak sadar menjadi sadar, terus lanjut sampai mengubah sikap, dan sampai bisa mengubah perilaku gitu. Itu tantangannya kan. Nah, itu ya tentu kami juga masih proses belajar dan Bapak Ibu mungkin juga punya masukan-masukan. Tapi salah satu acuan referensi yang kami gunakan adalah berikut gitu, di mana sebenarnya ketika kita mau mengajak orang bergerak, kita mau mengajak orang mengubah perilaku nih tadi, tantangannya kurang lebih seperti ini gitu. Ini datangnya dari referensi sebuah buku atau kelas dari profesor di Harvard namanya Marshall Ganz, di mana dia mengidentifikasi pertama orang itu mager, malas gerak karena inersia gitu ya. Kalau di ilmu fisika inersia atau karena kebiasaan. Jadi kita punya bias terhadap status quo. Kalau kita biasa melakukan hal dengan cara A, orang akan susah berubah gitu, karena default atau ketentuan pertama yang kita biasa melakukan seperti itu biasanya dianggap sebagai kebiasaan, jadi orang malas berubah. Upacara setiap hari Senin, kalau tiba-tiba mau diubah ke hari Rabu pasti susah gitu, itu aja simpel gitu. Atau misalnya biasa melakukan, tidak terbiasa naik transportasi publik gitu, terus mau berubah mungkin susah gitu. Intinya sesimpel itu, inersia kebiasaan. Yang kedua adalah apati. Jadi merasa bahwa isunya tuh jauh dari saya gitu. Saya tidak mengidentifikasi dengan isu yang dibahas. Yang ketiga adalah rasa takut. Karena misalnya sudah tahu isunya, tapi saya takut kalau saya terlibat, misalnya kalau saya ikut turun menyuarakan pendapat dengan aksi ke jalan, atau kalau saya tidak setuju dengan atasan saya di kantor, saya takut. Jadi orang takut untuk beraksi gitu ya. Terus yang keempat, merasa sendiri, terisolasi gitu. Jadi saya mau berubah, saya mau melakukan sesuatu, tapi saya sendirian. Saya ngapain? Saya sendirian gitu. Saya mendingan diam aja gitu. Jadi mungkin ada banyak orang-orang baik yang mau mendorong misalnya politik atau kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia, orang-orang muda banyak, tapi mereka merasa terisolasi. Dan yang terakhir adalah rasa rendah diri. Ini juga yang tidak kalah pentingnya dan penting sekali gitu ya. Bagaimana kita merasa, saya sendiri aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mah bukan siapa-siapa gitu, saya mah cuma dari kota apa, atau saya dari kabupaten mana, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini adalah yang biasanya menahan orang yang sudah sadar, sudah punya sikap baru, tapi tidak mau berperilaku baru gitu, karena ada rintangan-rintangan bergerak. Nah, di Think Policy kami berusaha membangun kurikulum yang mendorong katalis bergeraknya gitu, yang adalah apa? Yang pertama adalah urgensi. Jadi orang itu bisa mengubah hal yang tadinya kebiasaan kalau memang ada urgensi untuk bertindak. Kalau misalnya kita ngomongin pembangunan berkelanjutan sebagai sesuatu yang akan terjadi 10 tahun lagi, atau sesuatu yang terjadi 20 tahun lagi, orang pasti malas berubah karena apa yang ingin diubah itu dianggap masih jauh gitu. Apa sih ini? Ya udah nanti aja, saya nggak mau berubah sekarang. Tapi kalau sama ya kayak orang deadliner mengerjakan pekerjaan apapun gitu, ada urgensi, maka akan bergerak. Yang kedua, apati. Ternyata yang overcoming atau yang bisa mengalahkan apati adalah rasa marah sebenarnya gitu. Jadi ketika kita merasa ada ketidakadilan, ketika kita merasa ada yang salah dengan misalnya pendekatan pembangunan yang ternyata merusak lingkungan, pendekatan pembangunan yang masih menyisakan orang-orang di kemiskinan dan sebagainya, kita marah, jadi kita mau bergerak gitu. Kemudian kalau ketakutan apa lawannya? Kalau ketakutan bisa dilawan dengan harapan. Jadi meskipun kita senang membahas permasalahan, yang sebenarnya sangat-sangat powerful adalah ketika kita memiliki harapan bahwa ada hal yang bisa diubah gitu ya. Kemudian kalau rasa isolasi itu bisa dibangun lewat solidaritas gotong royong. Jadi orang merasa kayak kita sama-sama melakukan ini, kita sama-sama mau misalnya menjaga lingkungan, atau kita sama-sama mau membangun dengan berkelanjutan, itu akan jauh lebih kuat dampaknya, terutama apalagi di Indonesia gitu ya, di mana nilai-nilai budaya kita adalah yang lumayan melalui sosial gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pendidik bisa menanamkan mentalitas kamu bisa gitu. Apa yang kamu lakukan itu matter, apa yang kamu lakukan bisa berdampak sekecil apapun gitu, atau membantu anak-anak yang Bapak Ibu didik untuk merasa lebih percaya diri gitu, dan itu penting sekali. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya rendah diri atau kurang percaya diri, jangan misalnya semakin dijatuhkan atau diberi motivasi dengan ketakutan, tapi sebenarnya diberi motivasi dengan harapan dan mentalitas pasti bisa gitu. Ini teorinya. Lagi-lagi mungkin tergantung ya, bisa beda-beda, ada pendekatan pendidikan yang berbeda-beda, tapi ini yang kami
yang kami gunakan di Think Policy gitu. Sehingga kemudian kami petakan gitu, intinya untuk mendorong aksi, untuk mendorong orang-orang muda yang di Kementerian, DPR segala macam tadi itu mau berubah, mau berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka perlu bisa berpikir dengan lebih kritis, mereka perlu memahami isunya, tapi mereka juga perlu berempati gitu. Bagaimana? Jadi kalau berpikir kan tentang kognitif, tentang kemampuan menganalisis, tentang logika gitu. Tapi kalau berempati itu tentang melalui cerita-cerita yang datangnya dari motivasi, afektif, dan sebagainya. Gitu. Sehingga ini sekedar sharing gitu ya. Kalau di Think Policy kami menggunakan kurikulum yang menyentuh 5 aspek gitu. Yang pertama kelas-kelas yang intinya mengupas diri gitu. Jadi sebenarnya diri saya siapa sih? Kenapa saya mau melakukan sesuatu gitu? Kenapa saya mau berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan? Kemudian kita juga bahas tentang ketidakadilan sosial gitu. Kita belajar tentang etika, tentang moralitas gitu. Jadi itu menyentuh dirinya. Saya tidak akan masuk ke semuanya ya, tapi yang kedua kita masuk ke kemampuan memecahkan masalah atau kecerdasan memecahkan masalah gitu. Jadi ada kelas-kelasnya. Kemudian kita memang sentuh substansinya gitu. Tapi jangan lupa substansi itu cuma satu aspek dari orang mau berubah. Jadi substansi dalam arti apa sih masalah kebijakan publik di Indonesia gitu. Apa sih yang dimaksud dengan misalnya kebijakan fiskal atau apa sih bedanya undang-undang dari peraturan pemerintah atau sebagainya, itu substansi. Tapi itu bahkan substansi itu cuma 1/5 dari apa yang kami ingin tekankan. Yang keempat adalah aspek kecerdikan gitu. Kita membedakan problem solving, analisis logic dengan kecerdikan untuk misalnya negosiasi atau menavigasi birokrasi dan memahami sistem politik gitu. Yang kadang-kadang kita perlu cerdik karena kadang-kadang sistemnya tidak bisa diubah, tapi kita perlu cerdik. Dan yang terakhir adalah keberanian gitu. Nah, ini keberanian tadi terkait dengan rasa takut ya gitu. Karena ketika kita takut, kita tidak mau beraksi, sehingga yang terakhir di kurikulum kami juga menyentuh bagaimana caranya membantu murid-murid kami untuk berani gitu. Tentu ini lagi-lagi kami sotoy aja ya, maksudnya ini masih titik awal mula sekali dalam mengembangkan kurikulum, sehingga kami masih akan melalui banyak proses iterasi di mana kurikulum ini akan lebih dikembangkan lagi, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih, misalnya kurikulum-kurikulum yang selama ini digunakan atau kegiatan ekstrakurikuler seperti apa yang bisa menyentuh hal-hal ini gitu, karena inilah yang membangun manusia yang mungkin mau lebih berani untuk beraksi. Nah, jadi kalau tadi tentang apa yang menghentikan seseorang untuk bergerak, kemudian kurang lebih ini kurikulum yang kami pakai di Think Policy. Nah, sekarang saya ingin sentuh sedikit dengan 10 menit yang tersisa mengenai narasi publik gitu yang bisa dikembangkan juga melalui pendidikan yang biasanya mendorong orang bergerak. Apa sih gitu? Kurang lebih sebenarnya mirroring atau merefleksikan yang tadi dibahas. Yang pertama adalah tadi ya tentang cerita diri gitu. Jadi bagaimana proses pendidikan juga menyentuh secara personal individu yang diajar. Yang kedua adalah cerita tentang isunya sendiri. Jadi cerita tentang kini, pemahaman tentang isu pembangunan berkelanjutan tadi. Tapi yang tidak kalah penting adalah cerita tentang kita tadi. Jadi ingat bahwa isolasi membuat orang takut untuk bergerak. Jadi bagaimana kita membangun nilai dan pengalaman bersama-sama gitu. Sehingga tadi ada tujuan, ada urgensi, dan ada sense of komunitas gitu. Makanya Think Policy Society masuknya dari sebagai komunitas. Nah, jadi waktunya tinggal sedikit, jadi saya sedikit saja. Saya biasanya mulai dari kini sebenarnya dari isunya, tapi karena tadi Bu Eni udah bahas banyak sekali, saya tidak akan masuk situ. Mungkin akan fokus ke diri dan kita dulu ya. Jadi dari sisi cerita diri, mungkin kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan, akan jadi sulit untuk membayangkan ya tadi ya apati itu ya, kayak apa sih hubungannya pembangunan berkelanjutan terus kayak krisis iklim dengan saya gitu. Itu bukannya tugasnya pemerintah atau itu bukannya tugasnya orang lain yang jauh besar di sana gitu, bukan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau pakai meme gitu kayak apa hubungannya dengan saya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini framework lain gitu ya tentang proses pendewasaan manusia yang dikembangkan oleh lagi-lagi profesor psikologi dari Harvard namanya Kagan. Dia bilang manusia itu dari lahir melalui 5 tahap proses pendewasaan. Nggak semua manusia sampai ke level 5 gitu, tapi kurang lebih prosesnya kalau sampai adalah seperti ini. Yang pertama ketika kita lahir, kita adalah impuls kita gitu ya. Jadi benar-benar kita cuma titik aja, karena misalnya sebagai bayi saya mau susu, saya nangis. Saya kepanasan, saya nangis. Saya tidak punya kontrol terhadap apa yang saya lakukan karena saya adalah secara literal impuls saya gitu. Yang kedua ketika kita sudah mulai mungkin masuk ke
balita gitu 2-5 tahun, saya adalah kebutuhan saya. Kita udah mulai pintar bernegosiasi dengan orang tua. Misalnya saya mau mainan gitu, saya nggak bakal langsung nangis kalau nggak dapat mainan, tapi saya tahu saya harus mendapatkan mainan saya. Jadi saya menggunakan apapun, diri saya adalah kebutuhan saya. Nah, yang menarik adalah ketika kita udah masuk sekolah nih, jadi SD, SMP, SMA, sebenarnya adalah ya masuk adulthood ya, maksudnya orang mulai berkembang, otaknya semakin kompleks gitu, saya bukan hanya impuls saya dan saya bukan hanya kebutuhan saya, tapi saya hal-hal lain ini gitu. Nah, di mana yang pertama adalah saya adalah hubungan sosial saya, atau disebutnya socialized mind gitu ya. Saya adalah diri yang tersosialisasi. Sehingga biasanya di level ini adalah level di mana, dan ya Bapak Ibu pasti udah jauh lebih tahu ya, banyak berinteraksi dengan anak muridnya, tapi saya adalah bagaimana teman-teman saya ngapain saya ikutin gitu, karena saya adalah relasi-relasi yang ingin saya jaga. Jadi kalau teman-teman saya semuanya nggak tahu apa sih tren anak muda sekarang pakai TikTok gitu, saya harus pakai TikTok juga atau sebagainya gitu. Maka sebenarnya kalau mau mendorong aksi ketika manusianya berada di level sosialisasi ini, maka kita juga perlu mendorong norma sosial atau kebiasaan sosial secara komunitas untuk bergerak ke arah yang sama misalnya. Kemudian di level selanjutnya, menurut Profesor Kagan ini, kita masuk ke level self-authoring gitu, di mana saya punya identitas saya sendiri, independen atau terlepas dari apa yang orang-orang lakukan gitu. Nah, ini biasanya kayak masa-masa rebel gitu kali ya, masa-masa berontak, di mana justru dikasih tahu A malah nggak dilakuin karena identitas dia itu adalah anti A gitu. Jadi apapun yang dibilang gurunya maka dia akan anti gitu kan, karena saya punya identitas saya sendiri yang independen dari apa yang dianggap sebagai norma sosial. Nah, ketika ada di level ini sebenarnya kalau ngomongin aksi iklim tadi aksi pembangunan berkelanjutan atau mendorong pemahaman tentang isu sosial sebagainya, mungkin bisa diarahkan bagaimana kita membantu membentuk identitas individu tersebut untuk ke arah di mana kontribusi dia terhadap lingkungan sekitarnya itu adalah bagian dari identitas dia gitu. Nah, gimana cara kita membentuk identitas tersebut? Nah, di level terakhir adalah level yang meta gitu ya, bisa dibilang kayak self-transforming gitu. Artinya saya adalah berbagai identitas sekaligus, dan saya nyaman dalam paradoks-paradoks identitas tersebut, dan bahkan saya bisa mempengaruhi orang lain untuk mempengaruhi orang lain untuk bergerak juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin leadership, kepemimpinan, itu sebenarnya kita ingin mendorong self-awareness atau rasa sadar manusianya ke level 5 ini gitu. Karena ketika kita jadi pemimpin, berarti kita harusnya sudah independen dari impuls diri sendiri, sudah independen dari apa yang orang lain bilang, independen dari norma sosial, independen dari identitas yang sempit, misalnya identitas saya sebagai pemuka agama gitu. Cuma satu itu aja yang akan saya gunakan dalam memimpin, kan tidak, sebenarnya lebih kompleks gitu. Jadi sebenarnya pemimpin kebijakan publik misalnya, atau pemimpin, ya kita kan menciptakan lewat pendidikan kan ingin menciptakan manusia-manusia yang memimpin gitu, sebenarnya adalah mengantarkan mereka ke level 5 ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebaik-baiknya tujuan pendidikan adalah mengantarkan manusia ke tahap 5 ini, tahap self-transforming. Dan salah satunya adalah dengan membentuk narasi diri itu gitu, dari yang tadinya, ini terbalik, harusnya ini di sebelah sini, tapi pengalaman individu terbentuk sehingga dia membentuk identitas diri yang ingin membantu berkontribusi secara sosial dengan isu pembangunan tadi. Nah, tadi cerita diri gitu ya, terkait dengan cerita kini tadi sudah banyak disentuh, jadi saya tidak mau, ini cuma foto-foto aja, tapi intinya kenapa pembangunan berkelanjutan penting, Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, karena memang urgent ya, tadi balik ke kayak isunya tuh sekarang gitu. Kalau kita ngomongin krisis iklim, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan, krisis iklim itu sudah terjadi dan sudah kita rasakan. Kalau di Jakarta, saya mohon maaf belum lihat misalnya kasusnya di Aceh seperti apa, tapi secara nasional misalnya di Jakarta dan Jawa setiap tahun baru biasanya banjir gitu. Ini Januari 2020 banjir lumayan parah. Secara global juga banjir, kekeringan di mana-mana. Jadi gagal panen para petani-petani, bahkan di Nusa Tenggara kalau tidak salah 290 hari tidak turun hujan sama sekali di tahun 2019. Kemudian kebakaran hutan mungkin yang lebih dekat dengan Aceh karena di Sumatera gitu ya, di Jambi, Riau, dan juga di Kalimantan itu juga semakin sulit dikontrol semuanya gara-gara krisis iklim gitu. Ini tadi gagal panen. Nah,
data juga menunjukkan bahwa frekuensi bencana itu semakin parah, dan kedepannya para ilmuwan-ilmuwan sudah menunjukkan bahwa akan semakin beresiko karena Indonesia negara kepulauan, resiko banjir permanen, resiko kekeringan, dan kenaikan permukaan laut sehingga semuanya bisa tenggelam gitu. Dan ini semua terjadi karena apa yang disebut dengan efek rumah kaca. Saya tidak akan masuk ya, tapi intinya apa yang kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan nih, semuanya listrik yang kita pakai, transportasi yang kita pilih, makanan yang kita makan, produk yang kita beli, semua ini mengeluarkan emisi atau berdampak pada lingkungan lah dalam konteks ini, dalam bentuk krisis iklim. Jadi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? 2 menit. Kalau Barack Obama bilang kita adalah generasi pertama yang merasakan dampak dari krisis iklim ini, dari krisis lingkungan ini, sekaligus generasi terakhir yang bisa melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Sehingga sebenarnya ajakannya untuk ya orang-orang muda, untuk semuanya sebenarnya ada banyak ruang-ruang partisipasi dari level yang paling mikro sampai yang paling makro gitu. Di level yang paling mikro, benar-benar gimana diri kita sendiri menurunkan jejak karbon. Jadi kayak gimana caranya menghemat, misalnya pakai transportasi publik, atau mengurangi energi yang kita pakai, mungkin matiin AC kalau nggak dipakai, terus pakai lampu yang LED dan sebagainya. Jadi benar-benar menurunkan jejak karbon atau emisi yang kita keluarkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Kemudian di level meso, di mana kita ajak orang-orang muda nih untuk berkomunitas, untuk beraktivisme, dan mungkin bahkan menjadi wirausahawan yang muncul dengan solusi-solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi sekarang banyak nih wirausahawan muda yang misalnya bikin recycling atau perusahaan daur ulang, kemudian misalnya bikin solusi isi ulang sabun dan sebagainya gitu. Itu menarik juga. Tapi yang tidak kalah penting adalah kesadaran bahwa di level yang paling makro, akhirnya yang berpengaruh itu adalah proses politik dan kebijakan publik, sehingga orang-orang muda juga perlu sadar dan dengan aktif mengidentifikasi siapa yang mereka pilih. Kemarin baru pilkada nih Desember gitu, mungkin nanti di 2024 atau 2022 kalau ada pilkada lagi, dan jangan lupa mengawasi para pembuat kebijakan yang telah terpilih gitu. Jadi sekian dari saya, Pak Nur Hadi, mohon maaf agak ngebut akhirnya, tapi mudah-mudahan esensinya bisa didapat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abu, luar biasa. Itu sebenarnya mengikat semua tadi yang disampaikan dari Prof. Nizam, kemudian dari Bu Eni ya. Pada akhirnya itu adalah kenapa kita harus membahas tentang SDGs ini.